Jemaat yang terkasih, ini adalah siaran tunda ibadah hari Minggu yang kami rekam secara langsung dari ibadah pertama. Ibadah tunda ini sudah melalui proses editing oleh tim digital tanpa mengurangi dan atau menambah elemen-elemen lain dalam ibadah. Perlu diketahui, sebelum dan setelah ibadah, seluruh presbiter yang bertugas, jemaat, dan anggota tim digital mengikuti seluruh ketentuan protokol pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru, sesuai instruksi pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini Majelis Sinode GPIB. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita menghadap Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 64, baitnya yang pertama dan kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Jemaat Tuhan, mari mengawali ibadah keluarga hari ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Kami akan memulai ibadah keluarga pada sore hari ini. Berkenan kiranya hanya dalam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Penatua Ronald Kumual. Kami persilakan Pak Ronald. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, kami diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus ya Allah, agar kepada kami pun diberi kekuatan
untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang marilah kita berdiri dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal. Amsal yang keempat ayat 5 dan 6. Yang berbunyi demikian. Amsal 4 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara, silakan duduk. Dan untuk merenungkan firman ini, mari kita berpindah ke dimensi yang lain. Pokok renungan kita saat ini adalah sebuah harapan, sebuah doa, kiranya hikmat selalu besertamu. Siapa yang berharap ini, siapa yang mendoakan ini, jelas ini Salomo, Raja Salomo. Nah, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang hikmat, mari kita elaborasi secara perlahan-lahan. Setidaknya melalui 5 pertanyaan berikut ini. Mari kita lihat satu persatu secara sekilas, dan semoga ini bisa membawa damai sejahtera, sukacita bagi jemaat sekalian. Yang pertama, apa itu hikmat? Dari etimologi, bahasa Ibrani itu disebut kokmah. Dalam bahasa Yunani itu sering populer kita dengar istilah Sophia. Itu artinya hikmat. Dan dalam bahasa Inggris lebih populer lagi kita dengar adalah wisdom. Wisdom, hikmat, kokmah, Sophia, sama. Artinya adalah kepandaian, kecerdasan, hikmat, kebijaksanaan. Dan kalau kita mau mempelajari lebih mendalam tentang hikmat, tidak salah. Amsal Salomo memberikan kita pendalaman tentang hikmat. Tetapi sebenarnya pertama kali kita bicara tentang hikmat, pertama kali Salomo bicara tentang hikmat, itu ada di Kisah 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 3 ayat 9, di sana ada dialog antara Salomo dengan Tuhan Allah. Ketika Tuhan Allah memberi tawaran, mau minta apa? Tapi Salomo kan cuma bilang begini, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu. Dengan dapat membedakan, nah ini dia, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Saudara-saudara, maka secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa hikmat, sekali lagi, hikmat itu adalah hati yang paham, hati yang mengerti, hati yang bisa menimbang perkara untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Hikmat ini di zaman modern seperti saat ini, itu sudah menjadi kompetensi utama untuk memimpin. Baik memimpin diri sendiri, apalagi memimpin orang lain. Dengan kata lain, kalau kita tidak punya hikmat, jangan harap, sekali lagi, jangan harap bisa memimpin diri sendiri.
Jangan harap bisa memimpin orang lain. Kalau kita memimpin orang lain dengan tidak punya hikmat, wow, bablas itu. Ambiar kata orang Jawa, hancur. Karena kita tidak punya hikmat. Kita tidak punya kompetensi untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itulah arti hikmat. Yang kedua, di mana kita bisa mendapatkan hikmat? Saya persingkat saja. Kita bisa memperoleh hikmat itu dari dua sumber. Pertama dari dunia. Hikmat itu bisa kita temukan dalam pelajaran-pelajaran tentang kebudayaan. Baik kebudayaan Timur Tengah, kebudayaan Eropa, kebudayaan Asia Timur, kebudayaan Indonesia. Itu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Tokoh-tokoh sejarah dunia, tokoh-tokoh Indonesia juga mengajarkan kebaikan-kebaikan. Dari sumber-sumber yang saya katakan tadi, kita bisa mendapatkan informasi tentang mana yang baik. Dan itu semuanya hikmat dunia. Sumber kedua berasal dari Tuhan. Di kitab Amsal 9 ayat 10, ini populer sekali, dengan tegas disebutkan di sana bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya, kalau mau memiliki kompetensi untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, maka yang pertama-tama milikilah pikiran, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita mengabaikan Tuhan, kita tidak pernah bertanya, berkomunikasi dengan Tuhan, jangan harap memiliki hikmat yang dari Tuhan. Bisa jadi kita memiliki hikmat, tapi itu bukan hikmat yang dari Tuhan. Maka muncul narasi begini, ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang baik, ada yang benar. Yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah, dari dunia kita bisa mendapatkan yang baik-baik. Dari dunia kita bisa mendapatkan informasi, ajaran-ajaran yang baik. Tetapi hanya dari Tuhan, sekali lagi, hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajarkan satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah pilihan iman kita. Yang ketiga, siapa yang mendapatkan hikmat itu? Apakah semua orang bisa mendapatkan hikmat yang dari Tuhan? Kalau hikmat yang dari dunia, ya tergantung siapa yang mempelajarinya. Tetapi kalau hikmat yang dari Tuhan, kembali kita melihat 1 Raja-Raja 3 ayat 9 tadi. Sekali lagi saya bacakan buat ibu bapak sekalian. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara-saudara, ucapan Salomo ini mengandung pengakuan bahwa pertama, tidak seorang pun yang mampu. Semua di dunia ini sia-sia. Tidak seorang pun yang mampu. Itu pengakuan Salomo. Yang kedua, kita bisa mampu, kita bisa berhasil, kita bisa selamat, kita bisa sukses karena Allah yang memampukan kita. Hanya karena anugerahnya, bukan karena yang lain. Kalau kita berhasil, oleh karena itu, kalau kita berhasil, kita bisa melakukan sesuatu. Ingat baik-baik, pada dasarnya kita tidak mampu. Kenapa kita berhasil? Kenapa kita bisa? Karena Allah yang memampukan kita. Itu yang dimaksud oleh Salomo. Siapa yang bisa mendapatkan hikmat? Orang yang mengakui dengan rendah hati bahwa dia sesungguhnya tidak mampu. Dia bisa karena Allah yang membuat dia bisa. Bukan karena dia sendiri yang hebat, bukan.
Kalau kita berpikir bahwa kita yang hebat, kita yang bisa, itu bukan hikmat dari Allah. Itu sombong namanya. Dan pada waktunya orang yang sombong akan direndahkan. Nah, yang keempat. Kenapa kita harus mencari hikmat? Kan itu pertanyaan krusial juga. Buat apa capek-capek mencari hikmat? Buat apa kita harus mencari hikmat? Nah, saudara-saudara, ayat 6 perikop pembacaan kita tadi, di sana dikatakan begini, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Nah, saudara-saudara, kondisi hidup saat ini, apalagi dalam keadaan terbatas seperti yang kita alami saat ini, kita kadang-kadang terjebak atau memang menjebak diri sendiri dalam keadaan sulit membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Karena di dunia ini memang tipis-tipis saja bedanya. Dikira baik padahal tidak baik. Dikira benar padahal salah. Dikira salah padahal benar. Nah, contoh kasus. Gereja kita Sejahtera sudah membuka kesempatan untuk beribadah langsung di gereja. Kan kita ada dalam pikiran, pergi salah, enggak pergi bergereja juga salah, serba salah kita. Ada yang terjebak dalam kondisi seperti itu. Satu lagi, kalau dalam keadaan normal kan biasanya hari Sabtu atau Jumat kita sudah mempersiapkan persembahan. Kita masukkan ke dalam Alkitab, ada yang bahkan mendoakannya pada malam Minggu, Tuhan Yesus berkati persembahan yang saya siapkan ini. Besok hari Minggu datang ke gereja, tinggal memberikan persembahan. Sekarang kan tidak terjadi begitu. Maka kita bisa terjebak pada situasi bawa ke gereja persembahan, nanti salah. Tidak bawa persembahan, nanti salah. Ditransfer, nanti salah. Akhirnya kita serba salah. Nah, kenapa kita harus mencari hikmat? Supaya kita tidak terjebak pada kondisi seperti itu. Supaya kita punya kekuatan untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau kita masih dalam keadaan, ini benar nggak sih? Ini salah nggak sih? Belum punya hikmat yang dari Tuhan. Sekali lagi, kenapa kita perlu mencari hikmat? Supaya kita tidak dalam keadaan serba salah seperti itu. Kita dalam keyakinan iman, ini bagus. Dalam nama Tuhan Yesus, lakukan ini. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Bagaimana menjalani hidup dalam hikmat? Saudara-saudara, hidup dalam hikmat adalah hidup yang takut akan Tuhan. Itu clear. Hidup yang bukan hanya paham kebenaran firman Tuhan, tetapi juga hidup yang melaksanakan firman Tuhan itu. Surat Yakobus 1 ayat 22 dengan tegas mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ini peringatan tegas. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, ini penipuan. Bukan kepada orang lain saja, tapi penipuan kepada diri sendiri. Nah, bagaimana menjalani hidup dalam hikmat? Kalau tahu firman Tuhan mengatakan A, lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan pura-pura tidak tahu. Nah, di ayat 6, perikop tadi, dikatakan dengan tegas, jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Bagaimana menjalani hidup dalam hikmat? Jangan tinggalkan hikmat itu. Gunakan hikmat itu, ingat terus hikmat itu. Ingat terus kompetensi untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik menurut firman Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang tua kita, bahkan kita sendiri, kan suka menyanyikan lagu ini. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Begitu cara hidup orang Kristen. Tidak akan melangkah sedikit pun tanpa Tuhan membimbingnya. Kiranya hikmat selalu besertamu. Amin. Amin. Mari kita. Sekarang
mari kita kembali ke dimensi yang sebelumnya. Dan marilah kita bersama-sama menundukkan kepala. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman yang baik di hadapan-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Allah, atas pergumulan yang sedang terjadi di bangsa kami. Berkatilah pemerintah kami, berkati semua unit kerja yang ada untuk menanggulangi keadaan yang sedang kami alami saat ini, agar kami segera menuju keadaan kenormalan baru. Ya Allah, kami berdoa buat jemaat kami GPIB Sejahtera di Bandung. Telah dimulai kegiatan ibadah hari Minggu. Kami mohon ya Allah, bimbinglah agar kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di jemaat kami dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang ada di jemaat sejahtera, para lansia. Ya Allah, beri kekuatan kepada mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang sekolah. Ada keterbatasan karena belajar dari rumah. Tolonglah ya Allah, agar anak-anak kami dapat belajar dengan baik, mengikuti pendidikan dari rumah dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk warga jemaat kami yang sedang terbaring lemah karena sakit. Bimbinglah ya Allah, agar keluarga kami, saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah, dapat dikuatkan, disehatkan, dan kami dapat berkumpul kembali dalam peribadahan, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami berdoa untuk semua unit misioner yang ada di Jumat ini. Kami berdoa untuk kedua pendeta dan ibu pendeta Ivon Memesa yang Engkau tugaskan melayani di tempat ini. Berkatilah para pelayan-Mu ini ya Allah. Berkati para presbiter, berkati para pegawai, berkati jemaat yang ada di Sejahtera. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23a yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersama kita akan memuliakan Tuhan dengan nyanyian ubat pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 ayatnya yang pertama dan kedua. Bawa persembahanmu.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami untuk mempercayai janji-janji Tuhan yang indah dan benar. Kami percaya hidup kami berlimpah di dalam kasih Kristus. Kami bawa persembahan ini Tuhan ke dalam karya pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Kami bersukacita sebab hidup kami dipelihara Tuhan untuk selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih sudah bersama-sama mengikuti ibadah keluarga hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, dan kita akan tetap melanjutkan ibadah-ibadah ini melalui ibadah langsung di gereja pada hari Minggu, juga ada ibadah siaran tunda, dan juga ada ibadah hari Rabu secara online seperti saat ini. Sekarang, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengarkan. Kita akhiri ibadah keluarga ini dengan bersama-sama menyanyikan Gita Bakti 107 bait yang pertama. Ikutlah Tuhan dalam terang. Sekarang angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.